Ya, baik. Kita mulai kembali bahwa kita mulai materi ekonomi. Ya, materi ekonomi itu pada saat ini kita akan membahas tentang tahapan yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Sehingga ini akan dijadikan dasar untuk Anda mempersiapkan diri Anda pada saat nanti kembali ke tanah air. Ya. Di sini saya akan mencoba untuk men-share screen kira-kira tahapan apa saja yang akan kita lalui pada saat nanti. Ada fase di mana fase Anda usia remaja, ya anak-anak remaja antara 0 sampai 20 tahun. Ya. Kemudian dari usia 20 sampai 30 ada fase yang artinya fase memulai berkeluarga. Nah, di sini fase 20 sampai 30 tahun. Ya. Kemudian ada fase di mana Anda sudah mulai memperoleh penghasilan sehingga Anda berpikir untuk menabung, kemudian untuk merencanakan asuransi, bahkan untuk berinvestasi. Ini fase antara 30 sampai usia 50 tahun. Nah, semakin ke sini, itu usia kebutuhan fisik, kemampuan fisik kita akan semakin berkurang. Makanya disitulah pentingnya sekolah. Ada murid saya yang di luar negeri, kalau nggak salah dari Inggris, itu sempat menanyakan bagaimana caranya kita bisa mengkonversi pekerjaan fisik menjadi pekerjaan non-fisik. Ternyata di negara tersebut kita bisa melakukan pekerjaan itu kalau kita sekolah. Ya. Otomatis tidak selamanya kita memiliki kekuatan fisik seperti ini. Ada saat-saatnya kekuatan fisik kita mulai turun. Nah, pada saat menghadapi kondisi itu, kita harus persiapkan dari sekarang. Jadi pada saat kita sudah tidak kuat lagi, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang? Nah, ada usia di mana 50 sampai 65. Ya, di sini adalah mulai itu keluarga mapan. Semestinya di usia-usia ini adalah Anda tinggal menikmati saja. Anda travel, ya, Anda berjalan-jalan, kemudian Anda beribadah dengan nyaman, bermasyarakat, membina hubungan dengan anak, bahkan cucu di sini, di keluarga mapan. Dan terakhir itu adalah antara 65 sampai 80 itu adalah masa pensiun. Nah, tentunya di sini ada yang disebut dengan estimasi penghasilan. Anda harus memperkirakan bahwa semakin kuat fisik kita ke bawah, itu berarti kita punya kemampuan untuk memberikan penghasilan yang jauh lebih baik. Kita lihat di sini, grafik yang berwarna oranye. Ya, pada saat usia kita 20, kita mulai menanjak nih penghasilan. Kemudian usia 30, 20 sampai 35 penghasilan kita sudah mulai banyak. Ya. Ini dalam konteks Anda bekerja, kemudian Anda pekerja keras gitu ya. Anda berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan Anda lebih baik. Kemudian usia 35 terus penghasilan Anda ada sampai usia di mana disitulah stop, ya dia akan bergerak maju terus ke atas. Nah, di usia tua ini tentunya tidak akan terus naik grafiknya, dia akan turun melandai ke bawah karena Anda sudah tidak kuat lagi secara fisik. Ya. Nah, di sini ada penamaannya, di sini ada fase anak remaja, ini ada fase mulai berkeluarga. Nah, di usia antara 35 sampai 50 itulah fase perkembangan keluarga dan karir. Sehingga Anda harus punya target bahwa di usia 50 sampai 65 itu Anda sudah masuk ke dalam fase mapan dan akhirnya adalah masuk ke dalam fase pensiun. Nah, itu fase yang harus kita pertimbangkan dari awal sehingga Anda punya persiapan yang lebih dini untuk menghadapi fase-fase tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan dari awal? Nah, pada saat ini mungkin Anda harus memiliki pencatatan yang lebih detail tentang pendapatan Anda, pengeluaran Anda. Sebenarnya rumusnya sederhana, bahwa pendapatan dikurangi pengeluaran. Sisanya adalah simpanan. Ya. Misalkan gaji Anda 1 juta, itu pendapatan. Ya. Tetapi pengeluarannya itu lebih banyak di sini misalkan 1.100.000. Ya. Kemudian 300, sehingga selisihnya adalah 200.000. Nah, sebenarnya adalah perhitungannya itu sesederhana ini.
Jadi pendapatan misalkan kalau di Hong Kong itu misalkan gaji Anda 4.000 Hong Kong dolar, ya. 4.000 Hong Kong dolar itu uang yang masuk ke Anda setiap bulannya. Nah, pengeluaran Anda apa saja? Mengirim ke Indonesia misalkan 1.000. Kemudian untuk biaya sekolah misalkan 500. Kemudian untuk biaya Anda travel di Hong Kong misalkan 500. Kemudian untuk biaya lain-lain misalkan Anda belanja kebutuhan Anda misalkan sabun, kosmetik dan lain-lain misalkan 1.000. Ya. Sehingga pemasukan Anda 4.000, pengeluaran Anda 3.000. Berarti dalam sebulan Anda menyisihkan waktu 1.000 Hong Kong dolar untuk menabung. Nah, menabung inilah yang dijadikan poin penting untuk mempersiapkan Anda di hari tua nanti. Jadi, kalau menurut saya, tidak perlu juga Anda menjadi PNS untuk bisa punya pensiun. Anda persiapkan saja pensiunnya dari sekarang. Jadi, konsep pensiun itu sederhana kok. Setiap bulan gaji Anda dipotong, kemudian ditaruh di dalam sebuah tempat dan tidak dibuka-buka sampai usia pensiun 55 tahun. Sebenarnya sama saja. Nah, pada saat Anda sekarang bekerja di Hong Kong, kemudian sisihkan misalkan sebulan 1.000 misalkan. Masukkan, anggaplah itu uang tidak ada. Makanya saya selalu mengatakan kalau sekiranya ada ATM untuk Anda menabung di bank tempat Anda menabung, ya gunting saja ATM supaya tidak diambil-ambil. Anggap saja itu uang hilang. Kemudian nanti dibuka pada saat usia Anda 55 tahun. Nah, itu bisa menjadikan tabungan pensiun sebenarnya. Bahkan jauh lebih besar daripada barangkali yang dihasilkan oleh PNS pada saat dia menabung dari mulai awal kerja sampai usia 55 tahun. Sama saja gitu. Kalau konsep orang kampung sederhana, mereka membuat sebuah bambu, kemudian bambu itu dilubangin, dia masukkan uang sampai sekian puluh tahun, kemudian 10 tahun kemudian dibuka itu bambu. Itu konsepnya sama saja seperti itu. Jadi ini adalah konsep untuk mempersiapkan di hari tua nanti. Nah, baik, terkait dengan menabung. Nah, kira-kira pada saat saya punya uang, katakanlah pemasukan 4.000, pengeluaran 3.000, berarti yang ditabung 1.000. Saya harus menabung kemana? Nah, di sini ada beberapa alternatif yang bisa Anda ambil untuk tempat menabung itu. Kalau di Indonesia itu sama, di Hong Kong juga ada bank, ya. Jadi bank itu apa sih? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, terkait dengan bank ini, Anda bisa memilih bank, kalau yang ingin lebih aman tentunya adalah bank syariah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau sekiranya saya ingin punya dana pensiun, bagaimana, Pak? Ya sebenarnya sederhana saja. Kalau dulu saya sempat menabung di dana pensiun Simponi namanya, itu punya BNI. Sederhana kok, sebulan hanya Rp40.000 gitu. Tapi komitmen kita adalah jangan diambil-ambil sebelum usia pensiun itu kita nanti. Itu lama-lama akan menjadi banyak, ya. Dan Anda pada saat usia 55 nanti mungkin nggak mau nyangka, oh ternyata jumlahnya udah sekian banyak. Gitu. Nah, kelemahannya pada saat Anda menabung di bank dan Anda punya ATM adalah Anda gatel, ingin mengambil terus itu uang dari bank. Ya, makanya saya selalu bilang, gunting aja itu ATM kalau Anda ingin punya saving atau tabungan di bank tertentu. Nah, bank itu ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kalau ingin aman, ya tentunya lebih saya sarankan ke bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sementara bank syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, prinsip dasar operasi bank konvensional dengan perhitungan bunga. Jadi kalau Anda menabung di bank, itu setiap tahun dapat bunga. Nah, sedangkan bank syariah itu bagi hasil. Jadi kalau Anda misalkan menabung di bank, kemudian bank itu menginvestasikan di usaha dan usahanya itu mendatangkan hasil, mendatangkan keuntungan, itu hasilnya akan dibagi. Nah, jadi seperti itu konsepnya.
Nah, apa bedanya? Kalau konvensional kan berarti mau untung mau enggak, usaha tersebut tetap dia harus mengembalikan bunga kepada Anda. Tetapi kalau bank syariah, kalau misalkan usahanya itu untung, tentunya harus berbagi hasil dengan nasabahnya. Tetapi kalau misalkan usahanya itu tidak untung, otomatis tidak ada bagi hasilnya. Nah, kemudian di Indonesia mengenal adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa itu OJK? OJK itu lembaga yang mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi dia akan memantau bank-bank ini dalam bekerja. Kalau di Indonesia sekarang terkenal ada pinjol, pinjaman online. Kalau saran saya sebaiknya jangan ya. Karena itu bunganya juga besar, kemudian nanti Anda diganggu. Bukan cuma Anda saja yang diganggu, tetapi keluarga Anda, kemudian teman-teman Anda. Pikir-pikir dulu deh, kalau Anda ingin melakukan peminjaman uang online seperti itu. Nah, tugas utama OJK apa? Menurut pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011, yaitu melakukan pengaturan. Jadi dia mengawasi itu si OJK, kegiatan keuangan di sektor perbankan, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kemudian ada sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut sebagai lembaga keuangan. Jadi pada saat Anda punya saving, punya tabungan, Anda harus berpikir ke situ. Ya, berpikir ke situ untuk menyimpan dana tersebut di tempat yang aman. Mungkin kalau di Hong Kong itu kan ada BNI, kemudian ada Bank Mandiri, kemudian ada apalagi itu BCA ya, Anda silakan saja. Tapi kalau misalkan Anda ingin tabungannya itu banyak dan Anda akan jadikan dana untuk pensiun, prinsipnya sederhana, anggap saja itu uang hilang, Anda tabung di situ sampai batas waktu Anda nanti kembali ke tanah air. Dan itu pun harus disiplin. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan investasi. Tetapi investasi itu kita harus tahu dulu kira-kira kita menginvestasikannya kemana. Ya. Pertama, kita harus mengenali dulu ya bentuk investasi yang cocok bagi Anda. Ya. Tetapi apa pentingnya? Anda harus mengetahui dulu kira-kira tujuan uang Anda yang Anda inginkan selama 3, 5, 10, 15 tahun mendatang itu apa. Kemudian yang kedua, komitmen Anda untuk menyisihkan uang. Nah, ini yang terpenting, komitmen. Makanya saya tadi bilang kalau Anda ingin punya tabungan di hari tua yang lebih besar, otomatis komitmennya perlu diperbaiki. Jangan menabung sekarang di tengah bulan diambil. Ya. Nah, kemudian kenali resiko setiap produk investasi yang ada. Kira-kira resikonya seperti apa? Bisa jadi uang Anda habis. Gitu. Ya. Anda juga harus memperhitungkan inflasi dalam perhitungan nilai investasi Anda. Misalkan nilai investasi Anda meningkat 15% dalam 2 tahun, maka kenaikan investasi Anda harus dikurangi inflasi selama 2 tahun. Kemudian yang terakhir, waspada terhadap tawaran investasi dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi, yang disebut dengan investasi bodong. Nah, hati-hati dalam Anda berinvestasi. Nah, investasi itu konsepnya tidak seperti hutang. Gitu. Kalau hutang kan wajib dikembalikan. Investasi itu sama kita menaruh uang di sebuah lembaga, kemudian lembaga itu kan ada 2 alternatif. Bisa untung, bisa rugi. Kalau untung, uangmu berkembang. Kalau rugi, ya uangmu berkurang. Jadi kalau misalkan Anda menginvestasikan 10 juta ke dalam sebuah lembaga, ternyata bisnisnya buntung atau tidak beruntung, Anda tidak bisa menuntut uang Anda untuk kembali. Ya, kenapa? Karena buntung gitu kan, tidak. Itu investasi itu, kecuali kalau misalkan, nih saya pinjemin 10 juta, itu harus kembali. Nah, itu beda tuh dengan komitmen investasi. Jadi kalau misalkan Anda berinvestasi 10 juta, kemudian kalau perusahaannya untung, berkembang jadi 11 juta, atau berkembang jadi 12 juta, itu kalau untung. Tapi kalau ternyata rugi, malah berkurang jadi 8 juta, mungkin 7 juta atau 8 juta, makanya hati-hati. Lalu kalau misalkan uang Anda berkurang, apakah itu kecurangan atau tentu saja tidak, karena komitmennya adalah investasi, bukan peminjaman uang. Gitu.
Komitmennya adalah investasi. Jadi ini harus hati-hati pada saat kita memilih media mana yang kita pakai untuk berinvestasi. Jadi pada saat kita melakukan investasi, kita harus paham terhadap bidang apa yang akan kita investkan uang itu di situ. Anda harus ngerti. Kalau nggak ngerti ya dibohongi juga gitu. Kenapa? Karena pada saat kita menginvestasikan uang ke lembaga atau seseorang, kita tidak bisa menuntut balik. Karena untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Ya. Jadi Anda harus memahami betul. Kalau Anda ingin berinvestasi untuk sapi potong, Anda pahami betul bagaimana cara mengembangkan sapi, fasilitasnya apa. Jangan blank gitu. Kita kasih ke orang. Ya kalau misalkan orang itu bisa Anda percaya, jujur, dan bisa mengembalikan kewajibannya menjalankan. Tapi kalau tidak, itu kan resiko Anda sebagai investor. Ya. Jadi Anda harus cermati. Nah, pada saat kita menjalani sebuah bidang tertentu, tekuni. Kemudian pelajari sampai detil, sedetil-detilnya. Kalau misalkan sapi, apa sih pakannya? Berapa lama dia bisa tumbuh? Kemudian kapan kita menjualnya? Kemana kita menjualnya? Mana supplier yang bisa membeli sapi kita dengan untung? Jadi poinnya adalah kalau Anda berinvestasi, ilmu. Perdalam ilmu bidang tempat di mana Anda akan menginvestasikan uang tersebut. Yang kedua, passion. Kalau Anda suka kuliner, ya cobalah cari investasi ke situ. Jangan menginvestasikan sesuatu yang kepada bidang yang mungkin Anda tidak suka atau Anda tidak mengerti. Itu saja terkait dengan investasi.